Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berarti malah ngaji orang yang orang. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik Allah azza wa jalla kita berkesempatan dan berkemampuan untuk mengkaji kajian berkelanjutan, yaitu kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu lahu wa ghafarallahu lahu walana wali walidina wali asatidina wali masyayikhina wali jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sudah diumumkan, malam ini kita mulai membahas bab 13 termasuk syirik, isti'adah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Termasuk syirik, isti'adah artinya meminta perlindungan kepada selain Allah. Isti'adah artinya meminta perlindungan. Kalau berlindung, ada ya'udhu. Saya berlindung kepada Allah. A'udhu billah. Saya berlindung kepada Allah. Jadi ada ya'udhu, berlindung. Tetapi ditambah huruf alif sin ta di awal. Ista'adha yasta'idu, isti'adah artinya meminta perlindungan. Sama seperti ghafara yaghfiru, artinya mengampuni. Tapi kalau ditambah alif sin ta di awal, istaghfara yastaghfiru, istighfar, artinya meminta ampunan. Apakah yang dikehendaki oleh penyusun kitab, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, bahwasanya seluruh bentuk permintaan perlindungan kepada selain Allah adalah syirik? Tidak. Ada bentuk permohonan perlindungan kepada selain Allah yang bukan syirik. Ada. Terus yang dimaksud judul ini yang mana? Yang dimaksud adalah yang merupakan kesyirikan. Isti'adah meminta perlindungan kepada selain Allah yang merupakan kesyirikan. Yang merupakan kesyirikan. Mana yang merupakan kesyirikan dan mana yang bukan? Kalau meminta perlindungannya kepada sesuatu yang dia tidak mampu dan hal itu adalah haknya Allah, maka berarti dia berbuat kesyirikan. Tapi kalau seseorang meminta perlindungan berkaitan dengan yang dimampui, maka bukan kesyirikan. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa meminta pertolongan, perlindungan. Nabi Musa meminta perlindungan kepada siapa? Nabi Musa meminta perlindungan kepada Nabi Syuaib karena dikejar-kejar, maka dilindungi, tinggal di tempatnya. Apakah Nabi Musa syirik? Ya tidak, karena itu adalah permintaan perlindungan, permohonan perlindungan di dalam perkara yang orang mampu melakukannya. Maka bukan syirik. Kemudian misalnya kita dikejar oleh orang nakal,
Kemudian ketemu Pak RT, Pak RT tolong lindungi saya. Loh kenapa? Ada orang ngejar-ngejar saya. Dia meminta perlindungan kepada siapa? Kepada selain Allah, kepada Pak RT. Apakah syirik? Ya tidak. Karena ini namanya isti'adah kepada selain Allah yang ada dalam kemampuan orang. Nah, yang di luar kemampuan orang itu yang syirik. Ada dua macam. Yang pertama, karena memang orang tersebut sudah meninggal dunia. Permintaan perlindungannya, barangkali sesuatu yang mungkin. Tetapi yang dimintai perlindungan, orang sudah meninggal dunia. Wahai Syekh Fulan, wahai Syekh Fulan, lindungi kami dan keluarga kami dari mara bahaya. Sebentar lagi katanya mau ada penindasan dari kampung sebelah, lindungi kami dan keluarga kami. Kan sesuatu yang dimohonkan, sesuatu yang mungkin agar dihindarkan dari penindasan dari kampung sebelah, mungkin ada preman-premannya banyak. Tetapi masalahnya, siapa sasaran dia di dalam meminta perlindungan? Orang sudah meninggal, artinya sesuatu yang di luar kemampuan dia. Maka ini terjadi kesyirikan. Atau sasaran yang seseorang memohon perlindungan, dia tidak mati, hidup. Berarti bisa memberikan, ya bisa memberikan karena dia hidup. Tetapi yang dimintai perlindungan sesuatu yang dia tidak mampu. Wahai Syekh Fulan siapa? Di hadapannya Syekh, lindungi kami Syekh dari paceklik yang akan menimpa, lindungi kami ya Syekh dari gempa bumi, dari tanah longsor. Ini perkara-perkara yang Syekh tidak mampu. Perkara-perkara yang Syekh tidak mampu, padahal orangnya hidup. Tetapi karena sesuatu yang diminta perlindungan itu sesuatu yang tidak mampu, yang tidak dimampui, di mana itu adalah haknya Allah, sehingga semestinya dimintakan perlindungannya kepada Allah, tetapi kalau kepada orang, maka ini terjadi kesyirikan. Sekarang saya mau bertanya, insya Allah sudah jelas. Sekarang saya bertanya, Syekhnya hidup, dan yang diminta perlindungan sesuatu yang dimampui. Cuma Syekhnya di Jakarta, kita di Sidoarjo. Wahai Syekh ahli, wahai Syekh siapa? Syekh Fulan. Orang di Jakarta, kita memohon dari masjid ini. Wahai Syekh Fulan, Syekh ahli, lindungilah kami, informasinya sebentar lagi mau ada keributan di kampung ini, lindungi kami. Sesuatu yang dimohonkan perlindungan, sesuatu yang mampu. Tapi syekhnya ada di Jakarta. Ini syirik apa enggak? Syirik. Kenapa syirik? Karena memberikan hak rububiyah kepada syekh. Sekarang, siapa yang mengetahui perkara gaib? Allah. Nah, Syekh di Jakarta, kita di sini dia tidak tahu. Tetapi kalau kita memanggil-manggil, wahai Syekh, lindungi kami, sebentar lagi mau ada keributan. Nah, berarti yang sesungguhnya rububiyah, kita sadar betul itu milik Allah, dilarikan kepada Syekh. Jadi, mempersekutukan Syekh dengan Allah di dalam tauhid rububiyah. Maka itu juga kesyirikan. Baik, jadi kita lihat judulnya kan seakan-akan mutlak. Seluruh bentuk permintaan perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Judulnya seakan-akan mutlak, padahal yang dimaksud tidak mutlak.
Yang dimaksud adalah tidak mutlak, yang merupakan kesyirikan, itu yang dimaksud. Yang merupakan kesyirikan. Adapun yang bukan merupakan kesyirikan, ya berarti bukan kesyirikan. Nah, ini perlu dijelaskan di awal. Khawatirnya lihat judul langsung dipahami mentah-mentah. Ada orang yang tolong lindungi kami dikejar-kejar preman. Oh, syirik kamu, syirik. Kamu minta kok kepada Pak RW, syirik kamu. Ya kan keliru jadinya. Nah, makanya perlu dijelaskan dulu di awal. Baik, kita memulai dari surat Al-Jin ayat 6. Saya baca ayatnya, nanti dibantu Ustaz Rabbani untuk membaca terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Rijalun, orang laki-laki, minal insi, rijalun, kalangan laki-laki, minal insi, dari manusia. Ya'uduna, berlindung kepada siapa? Berlindungnya kepada rijal, kalangan laki-laki, minal jin, dari jin. Kalangan laki-laki dari manusia berlindung kepada kalangan laki-laki dari jin. Di sini kita mengetahui jin ada laki-laki sebagaimana ada perempuan. Manusia juga ada laki-laki, ada perempuan. Jin ada laki-laki, ada perempuan. Manusia juga demikian, sebagaimana manusia. Nah, ayat ini terkait dengan orang-orang jahiliyah. Annahum idza nazalu fi wadin nadaw bi'a'la aswatihim a'udhu sayyida hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Rombongan manusia di zaman jahiliyah ketika mereka melewati lembah, maka mereka dengan suara tingginya menyeru, kami berlindung kepada penghuni lembah ini. Kami berlindung kepada penunggu lembah ini dari keburukan-keburukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahat dari daerah sini. Kami berlindung kepada penunggu lembah ini. Yang dimaksud siapa? Jin. Jadi berlindungnya kepada jin. Apa kata Allah? Fazaduhum rohaqo. Jin-jin yang dimintai perlindungan oleh manusia hanya akan menambahkan bagi mereka rohaqo, ketakutan. Ini informasi dari Allah. Jin-jin tadi hanya akan menjadikan manusia takut, sehingga semakin terikat dengan jin. Soalnya takut, akhirnya semakin terikat kepada jin. Akhirnya semakin tersesat. Nah sekarang jin bisa enggak dimintain perlindungan? Ya enggak bisa. Karena kejahatan, mara bahaya, dan semacamnya yang bisa berbuat siapa? Allah. Yang bisa berbuat adalah Allah. Loh kok minta perlindungannya kepada jin? Maka ini kesyirikan. Dan Allah informasikan jin-jin itu hanya menambah manusia yang meminta perlindungan tadi
ketakutan. Hanya akan menambah ketakutan. Yang diharapkannya tidak terwujud. Tapi hanya akan menjadikan mereka ketakutan. Qauluhu rohaqo asyaddu min mujarrati dha'ri wal khawf. Kalimat rohaqo di dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini, maknanya lebih dahsyat dari sekedar khauf. Maknanya lebih dahsyat daripada sekedar ketakutan. Fakanahum ma'adza'rihim wa khawfihim arhaqahum wad'afahum syai'un. Fasara dha'ir wa rahaq yasilu ilal abdan. Jadi takut yang sangat luar biasa ini menjalar kepada fisik, sehingga fisiknya ikut menjadi sakit. Padahal mereka meminta perlindungan dari sesuatu yang sifatnya kejahatan, keburukan atas orang-orang jahat. Tapi jin malah menjadikan mereka ketakutan yang luar biasa, sehingga semakin terikat dengan jin tersebut, yang itu bisa menyakitkan fisik mereka, yang menjadikan fisik mereka bisa sakit. Kemudian di sini disebutkan yang meminta perlindungan kepada kalangan laki-laki jin adalah orang yang laki-laki. Apakah kemudian perempuan hukumnya berbeda? Kalau perempuan meminta perlindungan kepada jin nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa? Dalilnya kan rijal, laki-laki. Laki-laki dari kalangan manusia. Bukan demikian. Ayat ini lagi menceritakan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Dan hukum asal di dalam syariat nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan berbeda. Sholatnya laki-laki dan perempuan sama persis. Kecuali ada yang menunjukkan dalil berbeda. Kalau haid nggak sholat, berarti membedakan. Sholatnya laki dan perempuan sama persis. Nggak ada bedanya. Oh, wanita ada dalil yang menyatakan seluruhnya adalah aurat. Yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Sementara laki-laki yang terlihat boleh lebih dari itu. Yang terpenting pusar dan antara pusar dan antara lutut tertutup, kemudian pundaknya tertutup, maka sudah cukup. Lo berbeda karena ada dalil yang menyatakannya berbeda. Tapi kalau tidak ada dalil yang menyatakannya berbeda, maka sama. Karena hukum asalnya adalah sama. Nah, jadi ini ayat lagi menceritakan kejadian orang jahiliyah. Kaum laki-lakinya meminta perlindungan dari kalangan laki-laki jin. Maka seandainya yang meminta perlindungan kalangan manusia wanita, ya sama saja hukumnya. Sama seperti ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba secara berlipat ganda. Nggak boleh makan riba secara berlipat ganda. Berarti kalau sedikit, boleh dong. Apa dipahami begitu? Dipahami begitu salah kaprah dan sesat. Kenapa? Soalnya ayat yang lain menunjukkan riba sedikit pun harus ditinggalkan. Sedikit pun harus ditinggalkan. Ayat yang lain menyatakan demikian. Terus ayat ini kok jangan makan riba secara berlipat ganda. Kan dipahami kalau sedikit berarti boleh. Kalau dipahami demikian berarti menyelisih ayat yang lain. Ada dalam surat Al-Baqarah. Terus gimana? Pahami. Ini ayat sedang menceritakan
riba yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ribanya itu gede sekali. Gede sekali. Kalau sudah jatuh tempo, tidak bisa bayar, ditunda temponya. Awalnya utang 800.000 menjadi 1.600.000. 800.000 menjadi 1.600.000. Kemudian nggak bisa bayar lagi, nggak apa-apa, ditunda temponya, tetapi dilipat gandakan menjadi 40 atau 4 juta. Nah, itu riba ini luar biasa sekali pada zaman jahiliyah. Nah, itu yang dimaksud, sedang menceritakan riba yang dilakukan ketika itu. Nah, kemudian yang berikutnya, sedikit tambahan keterangan dari Syekh Utsaimin tentang dunia jin, bahwasanya jin ada laki-laki dan wanita sebagaimana manusia. Wal fuqaha yaqulun fi babil ghusli law qalat inna biha jinniyan yujami'uha karrajul wajaba 'alaiha al-ghusl wa ma anna ar-rajul yujami'ul untha minal jin faqad qila dzalika lakin lam arahu fi kalami ahli ilmi wa innama asatirun tuqal wallahu a'lam. Para fuqaha mereka menjelaskan di dalam bab mandi junub. Bab mandi junub. Kalau ada seorang wanita, dia mengatakan dirinya digauli oleh jin laki-laki. Dirinya digauli oleh jin laki-laki, maka dia mesti mandi, mesti junub. Jadi jinnya nakal gitu ya. Bukan suaminya kok menggauli, maka dia mesti mandi junub. Tapi kalau sebaliknya, ada seorang laki-laki menggauli jin wanita, saya belum pernah dengar, kata Syekh Utsaimin. Jadi orang laki-laki, nah kita orang laki-laki ini, kemudian mencari jin wanita untuk digauli, maka saya belum pernah dengar. Tetapi kalau seorang wanita digauli oleh jin laki-laki, para fuqaha mengatakan dia mesti mandi. Makanya ibu-ibu sebelum tidur berdoa. Kemudian yang berikutnya, kita melanjutkan yang di bawahnya. Khawlah binti Hakim, yang ada bukunya bisa dilihat. Khawlah binti Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Saya baca matan hadisnya, nanti dibantu terjemah oleh Ustaz Ramdhani. Man nazzala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yamurrahu syai'un hatta yarhala min manzili dzalika. Barang siapa singgah di suatu tempat, lalu berdoa, aku berlindung dengan kalimat kalamullah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang dia ciptakan. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Hadis riwayat Muslim. Sebelum kita bahas di sini, kembali kepada ayat yang di atas tentang orang-orang jahiliyah yang berlindung kepada penunggu lembah. Kira-kira orang zaman sekarang ada nggak yang berbuat? Ada, tetapi di dalam kasus yang berbeda. Di kampung kita dulu, di sini saya nggak tahu. Jadi mereka kalau melewati pohon besar, pohonnya besar di desa, mereka takut. Dan mereka ketika lewat, nunduk. Mereka sambil mengatakan, "Bah,
cucunya derek lewat, Mbak. Lindungi kami, Mbak. Itu terjadi. Nggak tahu kalau di sini. Dan kita sempat melihat sisa-sisa itu. Sempat melihat. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Alhamdulillah karena dakwah tauhid insyaallah. Atau mungkin di sini terjadi di dalam kasus yang berbeda. Yang namanya sedekah bumi. Mereka memohon perlindungan kepada bau rekso, penunggu kampung agar selamat, meminta perlindungan kepada mereka. Ya itu sama. Di dalam ini konteksnya orang-orang jahiliyah meminta perlindungan kepada penunggu lembah, di sini meminta perlindungan kepada penunggu kampung. Namanya sedekah bumi ya. Nah, sekarang hadis Khalah binti Hakim. Nabi bersabda, "Man nazala manzilan." Barang siapa yang singgah di suatu tempat. Kemudian dia membaca, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Lam yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya. Hatta yarhala min manzilihi dzalika, hingga dia pergi dari tempat tersebut. Baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak hafal doa ini. Jangan sampai. Harus hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Harus hafal. Ini yang ngajarin Nabi. Kita datang ke daerah yang asing. Kita mau turun di situ. Baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita masuk pasar. Pasar itu orangnya macam-macam. Baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah hafal, Adik? Sudah? Baik. Sudah hafal, Adik? Muhammad. Sudah hafal, Muhammad? Hafal. Baik. Kemudian man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di suatu tempat. Apakah pemahamannya mesti bermalam di situ untuk baca doa ini? Apakah pemahamannya mesti bermalam untuk membaca doa ini? Tidak. Manzilan itu nakiroh. Redaksinya umum. Sehingga yang dimaksud tempat yang untuk bermalam ataupun tempat yang sekedar singgah sebentar. Masuk di dalam makna ini. Sehingga tidak perlu kita, wah saya kan cuma sebentar saja, masa berdoa dengan doa perlindungan ini? Iya, cuma sebentar. Lafadznya nakiroh. Man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, baik bermalam ataupun tidak, maka baca doa ini. Kemudian sekarang kita lihat. Aku berlindung dengan bukan dengan Allah. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalau yang biasa kita baca sebelum baca Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Nah, sekarang a'udzu bikalimatillah. Aku berlindung kepada kalimat Allah. Aku berlindung kepada kalimat Allah. Kalimat itu kalam. Kalam itu pembicaraan. Menunjukkan sifat Allah bukan makhluk. Menunjukkan sifat Allah bukan makhluk. Karena kalau sifat Allah makhluk, tidak mungkin Nabi mengajari kita berlindung kepada makhluk. Tidak mungkin. Itu syirik. Nah, kenyataannya Nabi ngajari kita berlindung kepada kalimat Allah. Kalimat, kalam, pembicaraan. Allah berbicara. Salah satu sifat Allah, Allah berbicara. Berarti sifat Allah bukan makhluk.
Sifat Allah bukan makhluk. Kita jumpai pada doa yang lain, memohon perlindungan. Nabi ajari, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Aku berlindung kepada Allah apa bukan? Bukan. Aku berlindung kepada bi'izzatillahi, keperkasaan Allah. Wa qudrati, dan kekuasaannya. Bukan berlindung kepada Allah, tapi berlindung kepada sifatnya yang berupa izzah, keperkasaan, dan qudrah, kekuasaan. Berarti sifat bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, iya yang kita baca. Berarti bukan makhluk? Bukan. Loh, itu suaranya Ustadz Romdoni, ya itu makhluk suaranya Ustadz Romdoni. Itu tinta, ya tintanya makhluk. Kertas untuk nulis, kertasnya makhluk. Tapi yang diucapkan dengan lisan, tapi apa yang diucapkan dengan lisan, ditulis dengan kertas, dengan pena, itu bukan makhluk. Itu kalamullah. Bahasa Arab, iya, Allah menghendakinya dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Itu bukan makhluk. Baik. Kemudian kalimat Allah di sini dengan sifatnya sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati. Kalimat Allah, pembicaraan Allah disifati dengan sempurna. Sempurna dari dua sisi. Sempurna dari dua sisi. Yang pertama, as-sidqu fil akhbar. Yang kedua, al-adlu fil ahkam. Yang pertama, pemberitaannya benar adanya. Ada nggak pemberitaan di dalam Al-Quran yang tidak benar? Tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, al-adlu fil ahkam. Hukum-hukumnya semuanya adil, tidak ada yang merupakan kedzaliman. Maka kalamullah sempurna. Jadi kalau kita baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Sempurna apanya ya? Kalimat Allah sempurna apanya? Sempurna dari dua sisi. Jujur pemberitaannya, artinya seluruh pemberitaannya benar, gak ada yang salah. Baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, semuanya benar. Dan adil hukum-hukumnya, gak ada yang merupakan kedzaliman. Kemudian mana dalilnya kalau ditanya dalil? Kenapa dikatakan sempurna dari dua sisi ini? Dalilnya ada pada surat Al-An'am ayat 115. Dalilnya ada pada surat Al-An'am ayat 115. Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Wa tammat, dan sempurna, kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, sidqan, kebenaran, wa adla, dan keadilan. Sidqan, kebenaran pemberitaannya, wa adlan, keadilan hukum-hukumnya. Jadi Allah yang menyatakan sendiri, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Maka sempurna dari dua sisi ini. Kemudian para jamaah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat yang sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Nah, kita harus pahami ini. Kita berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari apa? Dari apa? Dari apa saja keburukan yang Dia ciptakan. Nah, jadi bertanya kita, keburukan yang menciptakan siapa? Keburukan yang menciptakan siapa? Kebaikan yang menciptakan siapa? Kebaikan yang menciptakan Allah. Sekarang keburukan yang menciptakan siapa? Keburukan juga yang menciptakan Allah. Baik dan buruk, semuanya yang menciptakan Allah. Baik dan buruk, semuanya yang menciptakan Allah. Ini kan bab iman pada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Anda beriman kepada Allah, baik dan buruknya. Wah, kita kalau membahas takdir bisa agak panjang, tapi sedikit nggak apa-apa. Kita sudah menghafal hadisnya. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Anda beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jadi baik siapa yang menghendaki Allah, buruk siapa yang menghendaki Allah. Baik siapa yang menciptakan Allah, buruk siapa yang menciptakan Allah. Allah yang menghendaki kebaikan dan keburukan, Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Ini bab takdir. Saya pengen bertanya, ketaatan yang menciptakan siapa? Ketaatan yang menciptakan siapa? Allah. Kemaksiatan? Kemaksiatan? Ya Allah juga. Ketaatan yang menghendaki siapa? Allah. Kemaksiatan yang menghendaki siapa? Allah. Jadi kalau nggak tahu pembahasannya, bisa tersesat. Tapi ya harus diyakini baik dan buruk itu dari Allah. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Baik. Ada orang matinya bunuh diri. Itu takdir, benar apa enggak? Apakah Allah menghendaki dia mati bunuh diri? Iya, kehendak Allah. Kok dimasukkan ke neraka kalau kehendak Allah? Tambah bingung lagi. Tapi yang sudah belajar nggak bingung. Kehendak ada dua. Kehendak kauniyah, kehendak syariah. Sudah saya kasih kuncinya itu saja. Nanti murojaah sendiri. Yang mempelajari kehendak ada dua. Kauniyah, syariah, maka tidak bingung. Menciptakan, iya Allah menciptakan. Ketaatan, kemaksiatan, kebaikan, keburukan, keimanan, kekufuran, Allah yang menciptakan. Tetapi Allah sudah kasih petunjuk. Ambil kambing, jangan babi. Ya, ambil ketaatan, jangan kemaksiatan. Tapi orang mengambil babi, orang mengambil kemaksiatan, salah dia. Baik. Kembali kepada yang kita bahas, ini kalau misalnya takdir bisa sehari kita bahas, sehari pun seharian ya, seharian. Dan saya nulis buku saku judulnya Memahami Takdir. Itu dikaji dari pagi sampai sore. Dan bukunya tipis. Sekarang aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ya iya, baik dan buruk semuanya Allah yang ciptakan. Begini ya cara berpikirnya ya, biar lebih kah dulu. Kebaikan yang menciptakan Allah, iya. Keburukan juga menciptakan Allah, iya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, ini meskipun hujan tetap semangat ya. Bapak Ibu saya bertanya, alam semesta ini yang sangat besar alam semesta ini. Siapa Tuhannya? Allah. Ada Tuhan lain? Ada Tuhan lain? Tidak ada. Kerajaan yang sangat besar ini. Kerajaan yang sangat besar di alam semesta ini. Rajanya hanya satu. Siapa? Allah. Kita yakin. Tuhan hanya Allah. Berarti apapun yang ada di dalamnya harus dikehendaki oleh Allah. Apapun yang ada di dalamnya harus diciptakan oleh Allah. Kalau dikatakan ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, berarti ada sesuatu lain yang menghendakinya. Berarti kita mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Itu mustahil, karena Tuhan hanya satu. Nah, demikian juga apa yang ada dalam alam semesta ini yang Tuhannya hanya satu, maka apapun yang ada pasti diciptakan oleh Allah. Kalau ada orang mengatakan, ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Terus
Ya ada. Berarti kita harus mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Dan itu tidak mungkin. Karena Tuhan hanya satu. Maka apapun yang ada di dalam alam semesta ini, baik dan buruk, itu dikehendaki oleh Allah. Ketaatan dan keimanan itu diciptakan oleh Allah. Cuma harus tahu, kehendak ada berapa? Dua. Nah, demikian juga sekarang Allah menciptakan keburukan. Allah menciptakan keburukan. Ketika Allah menciptakan keburukan, maka tidak dinisbatkan kepada Allah. Karena Allah menciptakan keburukan itu untuk suatu hikmah. Ingat. Allah menciptakan kebaikan, iya. Allah menciptakan keburukan, iya. Kalau kebaikan, kembalikan kepada Allah. Nisbatkan kepada Allah. Kalau kebaikan, nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau keburukan, Allah menciptakan keburukan, maka tidak disebabkan kepada Allah. Karena Allah menciptakan keburukan untuk suatu hikmah yang tidak lain adalah kebaikan. Yang tidak lain adalah kemaslahatan. Contoh, ini yang paling gampang kita ambil contoh. Allah ciptakan sehat. Allah juga ciptakan penyakit. Ini contoh yang gampang. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak menciptakan sehat aja? Mesti ada penyakit. Allah menciptakan keburukan itu untuk suatu hikmah. Dengan adanya penyakit, orang mengerti bahwasanya kesehatan itu mahal jika dia menjaga. Kemudian dengan adanya penyakit, lahir dokter-dokter, ditemukan obat-obat, maka bergeraklah kehidupan yang dinamis. Jelas? Nah, ini kaitannya sehat dan penyakit. Nah, demikian juga Allah ciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Allah ciptakan. Dan Allah sudah ajari ambil ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Loh, kenapa mesti menciptakan kemaksiatan? Untuk suatu hikmah. Maka ketaatan nisbatan kepada Allah, kemaksiatan jangan disebutkan kepada Allah. Jadi kita mengatakan, ya saya bisa sholat, saya bisa puasa, saya bisa hadir majelis taklim seperti ini. Ya mau menyombongkan bagaimana? Kalau Allah tidak beri taufik, saya nggak bisa. Jadi saya berbuat ini karena Allah yang melakukan, karena Allah yang menjadikannya saya mampu. Kebaikan disebutkan kepada Allah, tapi jangan sekali-kali keburukan disebutkan kepada Allah. Ya saya nyolong, saya korupsi, saya ganggu tetangga. Ya ini semua Allah yang menjadikan. Oh nggak boleh, nggak boleh. Loh itu kan diciptakan oleh Allah. Betul itu diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah menciptakannya untuk suatu hikmah yang dari hikmah itu tidak lain adalah kebaikan. Makanya doa iftitah, ada apa doa iftitah? Doa iftitah kan macam-macam tuh. Ada yang bisa baca Allahumma ba'id baini, ada yang bisa baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk, yang agak panjang. Ada yang hafal Allahu akbaru bukan wajah tuh. Kalau Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsir wa subhanallahi wa wasila sampai situ titik. Wasila titik. Nah, variasi yang lain. Ini hujan gini Ibu dengar apa enggak? Ibu belakang suara jelas enggak? Bu, suara jelas apa enggak, Bu? Bu. Dengar? Baik, alhamdulillah. Wajah tuh. Ini salah satu variasi. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Kemudian apa lagi? Anta rabbi wa ana abduka.
Apa lagi? Karena nggak biasa baca, jadi lupa ya. Karena nggak biasa baca. Sebentar. Apa kelanjutannya? Yang biasa baca siapa? Kemudian kelanjutannya adalah dolam tu nafsi wa'taraftu bidambi faghfirli dunubi jami'an la yaghfiru dunuba illa anta labbaika wasa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Nah, sudah nyambung belum? Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Dolamtu nafsi wa'taraftu bidunubi jami'an faghfirli dunubi jami'an la yaghfiru dunuba illa anta labbaika wasa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika. Wal khairu, apa artinya khairu? Apa artinya khairu? Kebaikan. Wal khairu kulluhu fi yadaika. Kebaikan seluruhnya ada pada tanganmu. Wasyarru laisa ilaika. Dan keburukan tidak kepadamu. Kemudian kelanjutannya adalah tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi keburukan tidak boleh disebabkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kalau kita pahami ayat ini, doa ini, aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang dia perbuat. Dari keburukan apa yang dia perbuat. Jadi misalnya di kampung itu ada orang jahat. Ada orang jahat. Kita berlindung kepada Allah. Loh, dia berbuat jahat. Betul. Kejahatan yang menciptakan siapa? Allah. Tapi nggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Allah ciptakan orang, dan Allah ciptakan kejahatan, dan orang ini berbuat kejahatan. Kenapa orang ini bisa berbuat kejahatan? Karena Allah menciptakan pada dia kehendak. Maka dengan kehendaknya dia bisa berbuat apapun termasuk kejahatan. Kalau Allah tidak menciptakan kehendak pada manusia, maka dia tidak bisa menghendaki apapun, termasuk kejahatan nggak bisa. Jadi orang berbuat baik dan jahat karena kehendak Allah. Ketika berbuat kebaikan, namanya kehendak syariah. Ketika berbuat kejahatan, namanya kehendak kauniyah. Ini seru sekali, paham apa enggak ya? Semoga nyambung. Semoga nyambung. Baik. Nah, barang siapa yang membaca lafaz ini, lam yadurrahu syai'un. Tidak ada apapun yang membahayakannya. Sekarang apa? Apapun dipahami apa? Tidak ada apapun yang membahayakannya. Syai'un lafaznya nakira. Maka apapun gak ada yang membahayakannya. Apapun, bukan saja orang jahat, tetapi termasuk makhluk-makhluk yang lainnya, gak ada yang membahayakannya. Kalau baca doa ini. Sampai kapan? Sampai dia berangkat, sampai dia pergi. Makanya jangan pernah meninggalkan doa ini kemana saja. Kita singgah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, berlindungnya kepada kalimat Allah, bukan kepada selain Allah, karena kalau kepada selain Allah menjadi syirik. Selesai bab 13, kita lanjut bab 14. Semoga cukup untuk membahas dua bab. Semoga cukup. Kalau bab 13 termasuk syirik, isti'adah kepada selain Allah. Sekarang bab 14 termasuk syirik, istighatsah kepada selain Allah. Apa yang dimaksud dengan istighatsah? Apa yang dimaksud dengan istighatsah? Istighatsah artinya berdoa. Apa bedanya dengan berdoa? Berdoa maknanya umum.
kalau istighotsah berdoa dalam keadaan genting. Itu yang membedakan. Kalau berdoa secara umum, angkat tangannya begini. Ibu lihat apa enggak ya? Kedua telapak tangan diangkat setinggi dada. Ini namanya berdoa. Tapi kalau istighotsah, doa dalam keadaan genting seperti ini. Seperti ketika Nabi mau perang Badar. Maka Nabi menyendiri, Nabi angkat tangan, ya Allah, menangkanlah umat ini. Kalau mereka dikalahkan, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi angkat tangan. Ini namanya istighotsah, berdoa dalam keadaan genting. Kalau biasa, namanya berdoa. UNAS itu genting apa enggak? Ujian nasional, genting apa enggak? Enggak, ya sudah, namanya berdoa biasa. Oh, istighotsah, mau apa? UNAS. Memang mau mati ya Pak? Resikonya Pak. Tinggal belajar, jalankan pulpen, berdoa biasa. Baik, itu istighotsah. Kemudian meminta tolong yang mendesak sekali atau ya meminta tolong yang sangat mendesak sekali kalau memohon kepada Allah namanya istighotsah, boleh enggak mendesak sekali kepada selain Allah. Kan mendesak sekali namanya doa kalau kepada Allah. Kalau kepada selain Allah mendesak sekali istighotsah juga. Tapi tidak dikatakan doa, tidak dikatakan doa. Jadi minta tolong yang sangat mendesak sekali namanya istighotsah. Kalau minta tolong mendesak sekali kepada Allah namanya istighotsah. Bingung ya? Saya ulangi lagi. Sudah mulai malam. Minta tolong, intinya minta tolong yang sangat mendesak namanya istighotsah. Kalau tidak mendesak, doa, itu aja sudah. Nah sekarang, apakah seluruh istighotsah kepada selain Allah syirik sama seperti isti'adzah? Kalau meminta tolong yang sangat mendesak di dalam perkara-perkara yang orang mampu, nggak apa-apa. Seperti fastaghatsahul ladzi min syi'ati 'alal ladzi min aduwwi. Seorang pemuda meminta tolong kepada Nabi Musa karena dia sama-sama Bani Israel. 'Alal ladzi min aduwwi, untuk menghadapi orang lain. Maka Nabi Musa dimintain tolong, ya Nabi Musa sekali pukul, des, mati dia. Nah, jadi ini orang istighotsahnya kepada siapa? Nabi Musa. Fastaghotha, lafadznya dalam Al-Quran, fastaghotahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwwi. Seseorang yang sebangsa dengan Nabi Musa, dia minta tolong kepada beliau alaihissalam untuk menghadapi musuhnya. Maka Nabi Musa mau. Oh berarti ini orang beristighotsah kepada Nabi Musa. Apakah syirik? Tidak. Karena dia istighotsah kepada selain Allah di dalam perkara yang mampu, nggak apa-apa. Nah, jadi judulnya juga istighotsah atau doa kepada selain Allah tidak dimaksud mutlak keseluruhannya. Terus yang syirik yang mana? Yang syirik yang merupakan kesyirikan, istighotsah kepada selain Allah di dalam perkara yang merupakan hak Allah. Pernah ada kejadian orang datang kepada kita di kampung, orang datang kepada kita, manggil saya itu Kang, di desa itu manggil saya Kang, kalau manggil perempuan Iyu, di Jawa Tengah, Kang, saya minta diadakan istighotsah. Loh kenapa? Mau UMPTN, waktu itu lagi UMPTN, sekarang namanya apa? Terus, berubah-ubah terus. UMPTN. Terus gimana? Ya nanti setelah istighotsah, kan kita nyebut-nyebut Syabdul Qadir Jilani. Nanti saya lulus gitu. Oh, berarti istighotsah kepada siapa? Syabdul Qadir Jailani. Katakan.
Ini perkara yang dimampui. Jawab soal kan bisa tahu dipercayai oleh orang. Tapi masalahnya siapa sasaran istighosahnya? Sambil ketir jalan nih. Nah ini terjadi kesyirikan. Tapi kalau misalnya orang ya misalnya kerjain soal, waduh gak bisa deh. Namanya juki ya. Yang apa? Yang jasa joki. Berarti istighosah karena kan penting. Meskipun melanggar ya. Nah, kita nggak bahas melanggarnya. Kita nggak bahas melanggarnya. Membahas penting sekali. Istighosah berarti syirik tidak karena dalam kemampuan. Baik. Nah, ini harus jelas dulu judulnya. Jadi tidak mutlak semuanya syirik. Ada yang bukan syirik. Sekarang kita mulai surat Yunus 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepada selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Wala tad'u, janganlah kamu berdoa min dunillah kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk kamu, wala yadurruka, dan tidak bisa menolak mudarat untuk kepadamu. Kalau kamu berbuat demikian, maka kamu termasuk orang zalim. Kenapa judulnya istighosah? Tapi ayat yang di bawah wala tad'u, janganlah berdoa. Nah, sudah jelas. Istighosah sama saja dengan doa. Kalau kita tidak tahu pengertiannya, gimana sih judulnya istighosah, tapi kok ayat yang dibawa ayat tentang berdoa. Karena sesungguhnya istighosah dengan doa sama saja. Cuma doa dalam keadaan penting. Jangan berdoa kepada selain Allah. Orang yang atau apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu dan tidak bisa menolak mudarat darimu. Artinya apa? Yang bisa mendatangkan manfaat dan yang bisa menolak mudarat hanyalah Allah, maka berdoalah kepada Allah. Beristighosahlah kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Karena kalau kamu berbuat demikian, istighosahnya kepada selain Allah, padahal yang mampu berbuat demikian, mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah, tapi kamu larikannya kepada selain Allah, maka kamu termasuk dolim. Nah, sekarang dolim yang dimaksud ini dolim apa? Dolim yang paling tinggi, yaitu syirik. Inna syirka la dzulmun adzim, maka kedoliman yang dimaksud di sini adalah kedoliman yang berupa syirik. Karena kedoliman bertingkat-tingkat. Di dalam Al-Quran ada istilah zulmun, kedoliman. Ada istilah fuskun, kefasikan. Ada istilah kufrun, kekufuran. Zulmun, kufrun, fuskun. Ini tidak satu level. Ini tidak satu level. Zulmun, ada yang sampai mengeluarkannya dari Islam, ada yang tidak. Fuskun, ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Demikian juga kufrun. Tidak semua istilah kufrun pengertiannya keluar dari Islam. Ada kufrun yang tidak keluar dari Islam. Namanya kufrun duna kufrin. Baik. Nah, dolim yang dimaksud di sini adalah dolim yang mengeluarkan dari Islam karena dia berbuat kesyirikan. Sekarang yang berikutnya Yunus 107. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya.
Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini pemberitaan dari Allah. Statement Allah, statement bahasa kita pemberitaan kalau Allah menimpakan suatu kemudorotan, nggak ada yang bisa menyingkap kecuali Dia. Demikian pula kalau Allah mengenai pada seseorang kebaikan, juga gak ada yang bisa menolak kecuali Dia. Karena yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah saja. Kira-kira statement ini salah apa enggak? Enggak salah. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya. Dan Mu'adz bin Jabal sudah diajari sejak kecil. Ya Mu'adz, ini wa'alimuka kalimatin. Aku ajari kamu berapa kalimat. Sampai Nabi bersabda, walau istama'atil insu wal jinnu ala ayyanfa'uka, dan seterusnya. Kama qala Nabi, seandainya manusia dan jin bersekongkol untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi Anda, nggak bisa, kecuali hal itu telah Allah tetapkan. Sebaliknya, jika mereka bersekongkol untuk menimpakan yang mudarat bagi kamu, juga nggak bisa, kecuali hal itu telah Allah tetapkan. Karena yang bisa mendatangkan sesuatu yang manfaat dan menolak suatu mudarat hanyalah Allah saja. Maka ini kita harus kuatkan keyakinan ini sehingga kita tidak pernah berdoa beristighotsah kepada selain Allah. Baik, tadi sudah jelas. Kalau istighotsahnya atau yang sebelumnya isti'adzah, kalau isti'adzahnya kepada orang kan selain Allah, di dalam hal yang dia mampu, syirik apa bukan? Bukan. Tetapi, ada tetapinya. Ada tetapinya. Jaga hati, jangan sampai tergelincir. Loh, bagaimana? Iya, memang ini tidak syirik, tapi bisa syirik. Kalau dipandang bahwasanya dia adalah dia secara zat yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, padahal dia sekedar sabab. Nah, ini yang perlu dijaga. Memang tidak syirik, tapi bisa syirik. Wah, rasanya enak banget dia. Hidup ini terpenuhi nyaman. Kenapa? Soalnya dilindungi sama Pak Lurah. Ya Pak Lurah bisa melindungi rakyatnya. Sehingga rakyatnya terjamin kesejahteraannya, keamanannya, terhindar dari malapetaka, perampokan, dan yang lainnya. Wah, enak sekali ya. Yuk kita dekati Pak Lurah. Biar Pak Lurah melindungi kita terus. Syirik apa tidak? Enggak syirik. Karena itu perkara yang ada dalam kemampuan Pak Lurah. Tapi hati kita kalau tidak dijaga bisa syirik. Kalau tidak dijaga tergelincir bahwasanya Pak Lurah lah segala-galanya. Padahal Pak Lurah sekedar sebab. Nah gitu. Itu harus diwanti-wanti. Misalnya orang kena knalpot petisnya, panas sehingga bisa membuat apa? Pelembung menjadi luka. Wah, dia istighotsah. Madu atau odol itu ya. Odol apa madu? Kalau nggak madu odol, cepet madu odol. Dia istighotsah kepada apa? Madu atau odol. Syirik apa enggak? Ya tidak dong, karena memang zat itu memang bisa menghilangkan ini lembung, berarti enggak syirik. Tapi hati-hati. Ini odol, ini madu sekedar sebab. Coba bisa dilihat di dalam ucapannya atau komentarnya. Enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa. Makanya madu. Gara-gara madu cepet ini, maka
makanya ini gara-gara odol cepet ini sehingga nggak sampai melepuh. Oh, syirik. Allahu Akbar. Para jamaah, ini buku hebatnya luar biasa sekali karena yang terkait seluk-beluk fenomena-fenomena yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan sehingga menciderai tauhid, semuanya diangkat. Istighothah satu bab, isti'adzah satu bab, isti'anah satu bab. Ini kita luar biasa sekali. Mungkin bagi kita pembahasan biasa, kenyataannya bukan biasa. Banyak orang tergelincir tuh ketika sakit kepala. Kenapa ente sakit kepala? Mulai kapan? Sudah 3 hari? Hah? 3 hari? 3 hari? Waduh. Kemudian nyebut obat, cepet obat ini. Udah diminumkan. Enak? Iya, makanya ini obat top chair. Tuh kan. Istighothah kepada obat. Kan genting namanya istighothah. Padahal sesungguhnya nggak syirik karena ini secara zat memang bisa mengobati sakit kepala, tetapi bisa syirik karena tidak dijaga. Nah, coba kita lanjutkan. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dia al-ghafur ar-rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah disebutkan di dalam ayat ini, kalau ada orang ditimpa mudorota, gak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Kalau ada orang dikenain kebaikan, gak ada yang bisa menolak kecuali Allah. Kalau ada orang memiliki keyakinan yang berbeda, maka terjadi kesyirikan. Tetapi ayatnya ditutup dengan wahwal ghafurur rahim. Artinya dosa apapun sampai bab syirik, kalau dia meminta ampun, pasti Allah ampuni. Pasti Allah ampuni. Ini kan babnya bab kesyirikan. Tetapi Allah menyebut wahwal ghafurur rahim. Di dalam ayat yang lain disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain syirik dan Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Tapi ini babnya bab kesyirikan, Allah menyatakan wahwal ghafurur rahim. Berarti bertentangan dengan dua ayat ini. Enggak ada ayat bertentangan. Ayat itu menyatakan dosa selain syirik bisa Allah ampuni. Kalau dosa syirik tidak. Karena orang tersebut tidak memohonkan diri ampunan. Adapun kalau dosa selain syirik, dia belum minta ampun, Allah bisa saja mengampuni. Tapi jangan berharap kalau syirik. Nah, demikian juga ayat ini. Wahwal ghafurur rahim, kalau orang tersebut meminta ampun, maka Allah ampuni. Yang berikutnya, surat Al-Ahqaf. Al-Ankabut 17. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah tidak memiliki rizki sedikit pun untuk kalian. Rizkinya disebut dalam bentuk nakirah. Maka yang diseru selain Allah, yang diseru oleh kalian selain Allah tidak bisa mendatangkan rizki sedikit pun. Fabtahu indallahi rizqa. Oleh karena itu, carilah rizki ada pada Allah. Sembahlah Dia, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Coba perhatikan ayatnya. Wa'buduhu, domirnya langsung. Wa'buduhu, domirnya langsung menyatu dengan wa'buduhu. Washkuruhu apa washkurulahu? Coba lihat ayatnya. Bukan washkuruhu, washkurulahu. Padahal bisa washkuruhu. Ashkuruka syukran jazila. Ashkuruka syukran jazila.
saya terima kasih kepada Anda. Jadi bisa langsung ashkuruhu. Nah, ini disebutkan wa'buduhu langsung, tapi untuk washkuru tidak washkuruhu. Washkurulahu. Karena ini lagi berbicara tentang kesyukuran. Rizki itu urusan Allah. Maka mintalah rizki kepada Allah dan terima kasihlah kepadanya. Disebutkan lahu di sini sebagai bentuk penegasan bahwasanya ikhlaskan di dalam berterima kasih kepada Allah saja. Karena ini bentuk ibadah. Kesyukuran itu bentuk ibadah. Maka ikhlaskanlah di dalam berterima kasih kepada Allah. Itu penekanannya. Makanya disendirikan pakai lam. Bukan washkuruhu, tapi washkuru lahu. Ini sudah ditekankan di dalam ayat ini. Ini yang sedang ditekankan dalam ayat ini. Berbicara tentang rezeki, maka kita mensyukurinya. Disebutkan dengan lahu, tidak washkuruhu, tapi washkuru lahu. Nah, di situ ada penekanan ikhlaskanlah. Karena Allah urusan rezeki, selain Allah tidak ada. Nah, kok tentang dalilnya bukan tentang istighotsah, ayatnya yang dibawa tentang berterima kasih, tentang menyembah. Ini ayat melengkapi bahwasanya istighotsah adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi jangan dikira tidak ibadah. Jangan dikira doa bukan ibadah. Sampai Allah berfirman begini. Ini kan kalau kita mengkaji tafsir itu memang kalimat per kalimat dikaji secara detail. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Padahal ini konteksnya berdoa. Berdoalah kepadaku, niscaya aku berikan, aku kabulkan. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Apa yang dimaksud dari beribadah kepadaku? Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Apa yang dimaksud beribadah kepadaku? Doa. Kenapa redaksinya tidak innalladzina yastakbiruna an du'ai? Tapi innalladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi ini di sini ada faedah menegaskan doa itu ibadah. Maka jangan sekali-kali diserahkan pada selain Allah. Nah, judulnya istighotsah, judulnya doa. Tapi ayat yang dinukil tentang ibadah. Di sini maksudnya adalah penegasan doa itu ibadah, istighotsah itu ibadah. Nah, kalau orang paham ini kan tidak akan mengadakan istighotsah dengan tata cara sendiri. Istighotsah pakainya harus putih-putih. Kemudian ada drum band-nya duluan. Itu istighotsah. Pakai panggung gitu ya. Oh, ini ibadah. Jangan dikira bukan ibadah. Saya kalau boleh cerita ada pengalaman pahit saya. Jadi wali murid mereka dengan sekolahnya sepakat mengadakan istighotsah. Nah, ada wali murid yang sudah ngaji. Dia masuk dalam kepanitiaan. Maka dia mencoba istighotsahnya dengan cara tidak menyimpang. Nah, yang didatangi saya, gimana caranya? Ya sudah, mereka datang, kita jelaskan apa itu istighotsah, kemudian kita doakan mereka, sudah pulang selesai. Oh gitu, iya, nurut ini wali muridnya. Saya kasih rasa begitu nurut, karena dia panitia. Kita datang pada zuhur, karena acaranya pada zuhur. Kita jelaskan istighotsah itu apa, dan sudah jelas. Kemudian kita sudahi sampai sini. Dan memang rencananya sampai asar saja. Tetapi kemudian orang-orang pada bingung. Kok gini istighosahan gitu ya? Akhirnya apa?
Akhirnya guru agamanya tampil maju, ambil mic. Terima kasih kepada Pak Yasin. Saya pulang gitu. Ketika dia bilang gitu, saya permisi pulang gitu. Tadi baru tausiah, sekarang kita kan mau istighosa. Nah, sudah kembali lagi. Itu pengalaman pahit. Ya susah ya. Ya dakwah itu susah sekali. Ya, kita meskipun ada orang panitia dan kita bisa mengubah, tetapi nggak diterima sampai mereka rela acaranya baru dimulai pada asar. Padahal aslinya pada zuhur dan asar selesai. Allahu Akbar. Nah, yang berikutnya surat Al-Ahqaf 5-6. Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Ini luar biasa sekali. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain Allah yang dia tidak pernah mengijabahi doa, dan bahkan dia atau mereka lalai dari doa-doa itu karena mereka tidak tahu urusan-urusan orang berdoa. Kok kemudian orang-orang pada berdoa? Siapa yang lebih sesat? Artinya itu kesesatan yang paling tinggi sekali. Berdoa kepada selain Allah yang dia sendiri tidak ngerti kalau orang-orang pada berdoa kepada dia. Makanya itu lanjutannya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Nah, nanti ketika mereka dikumpulkan, ketika manusia dikumpulkan, mereka yang selama ini diseru, dipanjatkan doa, mereka mengingkari. Kapan kalian berdoa? Gak ngerti, gak tahu menau. Maka siapa yang lebih sadar yang demikian? Siapa yang bisa dari demikian? Di dalam ayat yang lain disebutkan, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Jadi malaikat ditanya, aha ulai iyyakum kanu ya'budun? Apakah manusia kepada kalian menyembah? Qalu subhanak. Bal kanu ya'budunal jinnah. Tapi sebenarnya mereka menyembah jin. Malaikat mengingkari, enggak pernah mereka beribadah berdoa kepada kami, enggak pernah. Mereka sesungguhnya berdoa menyembah kepada jin. Jadi diprovokasi oleh jin. Jadi dihiaskan oleh jin, panggil malaikat. Mereka tidak tahu menau. Sampai Nabi Isa nanti dikonfrontasi di hadapan orang-orang Nasrani. Nabi Isa ditanya oleh Allah, bagaimana dalam surat Al-Maidah? Allah nanti bertanya kepada Nabi Isa, ada besar? Saya cari di tas kok nggak ketemu. Ini bisa. Anta qulta lin-nasi takhuzuni wa ummi ilahin min dunillah. Saya hafal. Anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi ilahin min dunillah. Qalu subhanaka ma sebentar ya. Ini biar ini.
Ini surat apa ini? Surat Al-Maidah. Bukan Al-An'am tapi Al-Maidah. Ayat berapa ini? 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'alamul ghuyub. Jadi ingatlah tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa, apakah kamu mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa nanti menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Gak mungkin aku mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak. Allah Akbar. Makanya di dalam surat yang sedang kita bahas, manusia nanti dikumpulkan dan mereka mengingkari atas perbuatan mereka. Nggak pernah berdoa kepada kami. Makanya siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah yang mereka sendiri tidak pernah ngerti kalau mereka itu dipanjatkan doa. Dan nanti pada hari kiamat akan memusuhi karena nggak pernah mengakui. Nah, yang terakhir surat An-Naml ayat 60. Amma yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Artinya An-Naml 60. An-Naml 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Dan siapakah yang memperkenalkan doa orang yang dalam mutor tergesa? Siapa yang mengabulkan? Allah. Allah. Yang dia itu menyikap segala kesulitan dan dia yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Siapa menjadikan kalian khalifah di muka bumi? Allah. Maka dialah yang seharusnya kalian berdoa kepadanya. Makanya di sini Allah bertanya, "Ailahumma Allah, adakah Tuhan selain Allah?" Qalilan ma tadhakkarun, betapa sedikit kalian sadar. Betapa sedikit kalian sadar. Semoga kita termasuk orang yang sadar. Sehingga genting atau tidak genting, kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling terakhir, kalau tadi kan terakhir, sekarang paling terakhir, ya, disebutkan di dalam At-Tabrani, pernah ada para sahabat mengatakan, ayo kita beristighothah kepada Nabi. Karena mereka repot sekali menghadapi manuvernya orang-orang munafik. Repot sekali orang munafik ini merepotkan. Soalnya musuh dalam selimut. Maka mereka mengatakan, ayo kita beristighothah kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Sesungguhnya tidak boleh istighothah kepadaku. Tetapi istighothah itu seharusnya hanya kepada Allah. Tapi nggak bisa menghadapi orang munafik. Gimana mereka makarnya dan yang lain-lainnya, kemudian tersembunyi dan yang lainnya. Nabi nggak tahu perkara gaib. Gimana mereka yang tahu hanya Allah. Maka istighothahnya kepada Allah. Sesungguhnya tidak diistighothah. Sesungguhnya aku tidak diistighothah. Yang diistighothah adalah Allah. Jadi terjadi pada siapa? Sahabat. Terjadi pada sahabat, maka Nabi arahkan. Kira-kira kalau semacam ini terjadi pada sahabat, lalu bagaimana dengan kita? Maka kita lebih balik untuk diingatkan. Biar apa? Biar tauhid kita, bahasa kita 24 karat. Kalau tauhidnya 24 karat, masuk surga tanpa hisab. Jadi yang kita upayakan, tauhidnya 24 karat. Kalau asal masuk surga, semua orang Islam pasti masuk surga dengan
dengan prosesnya yang sendiri-sendiri. Yang kita inginkan adalah dengan segala kemudahannya, maka yang dijaga adalah tauhid. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Hujannya sudah berhenti, ya. Jadi sudah bisa pulang. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya sebelum menyudahi mau bertanya. Katanya kalau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata Nabi, lam yadurruhu syai'un. Tidak ada yang bisa membahayakannya sedikit pun. Tapi ada orang baca tetap kena bahaya tuh. Ayo gimana jawabannya? Apa informasi dari Nabi salah? Gimana jawabannya? Jawabannya gimana? Kan Nabi bersabda, lam yadurruhu syai'un. Gak ada yang bisa membahayakannya kalau membaca itu. Tapi ada orang baca tetap aja kena bahaya, kena musibah. Sampai seorang mufassir, kalau nggak Tabari, Qurtubi, saya baca doa itu selalu aman, nggak pernah ada apa-apa. Suatu ketika saya singgah di rumah, singgah di suatu tempat, saya nggak baca, saya kena sengatan hewan. Gara-gara nggak baca, saya kena sengatan hewan. Artinya membenarkan yang Nabi sabdakan. Tapi ada orang baca tetap kena bahaya. Apa hadisnya salah atau Nabi informasinya nggak benar? Jawabannya gimana? Bukan doanya salah, ini dari Nabi. Sehingga pasti benar. Tapi kok ada yang tetap kena musibah, bukan doanya tapi orangnya. Ibaratnya dia pegang pisau, pisaunya tidak diasah sehingga tumpul. Kalau pisaunya diasah kan tajam. Lah dia baca doa, tetapi orangnya ahli maksiat, ya tumpul doanya. Clear? Clear. Insyaallah bisa dipahami. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.